warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Aulia dari kelas 11 4A 30 dengan NIM 11220211. Saya akan menjelaskan secara singkat sebuah film inspirasi yang berjudul Mary Riana Mimpi Sejuta Dolar. Menceritakan seorang gadis Tionghoa yang berasal dari Indonesia bernama Mary Riana yang baru saja lulus SMA dan harus merantau ke Singapura demi menghindari kerusuhan tahun 1998 di Jakarta. Di film ini menceritakan bagaimana ia berjuang untuk kuliah dan bertahan hidup di Singapura dengan keterbatasan ekonomi yang ada. Film ini menceritakan perjuangan Mary Riana, seorang motivator dan pengusaha yang berhasil meraih 1 juta dolar di usia muda. Latar belakang pada film Mary Riana Mimpi Sejuta Dolar pada saat terjadinya kerusuhan di Indonesia pada tahun 1998. Peristiwa itu banyak yang menjadi korban dan dirugikan termasuk keluarga Mary Riana, yang dimana Mary Riana pada saat itu baru saja lulus sekolah SMA. Pada saat itu juga ayahnya dengan terpaksa harus mengirim Mary Riana ke Singapura. Karena menurut ayahnya situasi di sana akan lebih aman bila dibandingkan dengan situasi Jakarta saat itu. Dengan berat hati, Mary Riana terbang ke Singapura. Meskipun pada awalnya Mary tidak ingin pergi tanpa keluarga dan kedua orang tuanya. Namun Mary pergi hanya bermodalkan sebuah laptop, uang seadanya dan sebuah kartu nama yang diberikan oleh ayahnya. Setibanya di Singapura, hal pertama yang Mary lakukan adalah pergi ke rumah Om Hans, sesuai dengan alamat yang sudah diberikan oleh ayahnya. Namun, hal yang membuat Mary paling sedih dan bingung adalah ketika dia tahu bahwa ternyata Om Hans sudah pindah dari alamat itu. Ditambah lagi yang dia tahu bahwa di sana tidak memiliki saudara, teman, dan keluarga, kecuali Om Hans. Kemudian Mary Riana pergi ke sebuah taman dan berusaha mencari sambungan internet yang bisa terkoneksi. Lalu secara tidak sengaja, Mary bertemu dengan seorang nenek yang duduk sendirian di bangku yang berdekatan. Beliau memperkenalkan dirinya, yaitu Mrs. Nur, dan dengan baik hati memberinya izin untuk mengakses internet miliknya. Mary Riana pun segera memberikan kabar kepada keluarganya bahwa ia telah tiba di Singapura, dan kemudian dia membuka akun sosial medianya dan menemukan Irene. Irene merupakan teman Mary ketika SMA dulu, yang ternyata dia juga kuliah di Singapura. Mary Riana sangat senang dan merasa bersyukur bisa bertemu Irene. Kemudian Mary Riana menghubungi Irene dan mereka membuat janji bertemu. Setelah keduanya bertemu, Mary Riana menceritakan kepada Irene tentang apa yang telah terjadi dan kenapa dia sampai memutuskan untuk pergi ke Singapura. Untunglah Irene adalah sahabat yang baik. Dia mengajak Mary Riana untuk tinggal di asrama kampusnya, meskipun sebenarnya hal tersebut tidak diperbolehkan, karena yang berhak tinggal di asrama kampus hanya mahasiswa yang kuliah di kampus tersebut. Namun keesokan harinya, Irene ketahuan oleh petugas keamanan asrama kampusnya, dan akhirnya Mary harus diusir dari asrama itu. Irene mencoba untuk bernegosiasi dengan pihak kampus agar Mary dapat menginap di sana. Namun pihak kampus memberi syarat untuk tinggal di sana harus menjadi mahasiswa di kampus tersebut. Dan untuk menjadi mahasiswa di universitas tersebut, Mary harus melewati tes. Mary yang memiliki kegigihan dan kepintaran akhirnya lolos seleksi ujian
Dan untuk menjadi mahasiswa di universitas tersebut, Mary harus melewati tes. Mary yang memiliki kegigihan dan kepintaran akhirnya lolos seleksi ujian dan diterima di salah satu perguruan tinggi terbaik di Singapura. Senyum Mary lantas hilang ketika dia tahu bahwa harus membayar uang sebesar 40.000 US dollar. Salah satu harapan Mary adalah mengambil student loan yang hanya bisa didapat jika ada yang menjadi penjamin. Karena tidak ada kerabat dan Irene tidak bisa menjadi penjamin, Mary pun harus mencari mahasiswa senior yang bisa menjadi penjaminnya. Dari sanalah Mary dikenalkan seorang mahasiswa senior oleh Irene bernama Alpha. Alpha bersedia menjadi penjamin bagi Mary dengan berbagai syarat. Salah satunya menyuruh Mary untuk mencari kerja sembilan. Mary sadar dengan kondisi yang dialaminya saat itu. Ia harus betul-betul mandiri, ia harus berusaha keras untuk mencari pekerjaan, namun tidak mudah. Setelah mengalami penolakan dari beberapa tempat kerja, Mary akhirnya diterima di suatu organisasi sosial sebagai penyebar brosur dengan gaji rendah. Ia juga sempat bekerja sebagai cleaning service atau Singapore Flyer di suatu perusahaan wahana, bisnis online, dan bermain saham resiko tinggi juga sempat Mary lakukan hingga membuat kondisi keuangannya naik turun. Pada akhirnya, Mary bekerja di suatu perusahaan asuransi sebagai agen. Berjalannya waktu, Mary mendapat nasabah bernama Nur, seorang janda yang sangat dermawan. Mary dan Nur sebetulnya sudah pernah bertemu dan mengenal baik antara keduanya. Dari sanalah Nur menginvestasikan 100.000 dolarnya karena menyukai kepribadian Mary dengan kegigihannya. Sejak saat itu dan seterusnya, kehidupan Mary menjadi lebih baik hingga lulus kuliah dan mendapat 1 juta dolar pertamanya pada usia 26 tahun. Sisi positif yang dapat diambil dari film Mary Riana Mimpi Sejuta Dolar adalah yang pertama, pribadi yang pantang menyerah. Pribadi yang pantang menyerah pada film Mary Riana Mimpi Sejuta Dolar ini dikisahkan bahwa banyak sekali kegagalan yang dihadapi Mary, namun dalam kesulitan hidupnya ia terus berjuang tanpa pantang menyerah. Karena menurutnya hidup adalah sebuah perjuangan yang harus diperjuangkan sampai hari kemenangan itu tiba. Yang kedua, hidup harus berhitung. Maksudnya di sini adalah hidup yang terpenting adalah hidup yang tidak selalu tentang uang. Hal yang terpenting adalah penyelesaiannya. Hidup yang telah kita pilih haruslah kita selesaikan dengan kerja keras hingga kita dapat apa yang kita inginkan. Dan yang terakhir, hidup harus penuh kejujuran. Ada pesan yang bisa kita ambil adalah nilai kejujurannya. Karena dengan kejujuran dimanapun kita berada, akan selalu ada tempat yang baik dan diterima oleh siapapun.